Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Panjaiwana, guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti SD Negeri 1 Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Sekaligus mahasiswa PPG BAI dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPT UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini, Selasa 6 Mei 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja mahasiswa PPG BAI dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada peserta didik kelas 5 dengan materi keteladanan Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Nanti akan memberikan pelajaran pendidikan agama Islam ya. Sebelum itu anak-anak kerapian dulu. Nah, kerapikan dulu. Yang satunya masih topinya ditaruh ya semuanya. Kalau di dalam celana topinya dilepas. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ayo anak-anak kita berdoa dulu. Persiapan berdoa mulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi Rabbah wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah. Sebelumnya saya ingin mengabsen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Terima kasih. Cuma ada tanya, Raffi ada? Raffi. Rehan ada kan? Oh, Rehan ada. Anggra? Anggra ada. Oke, masih semuanya hadir ya? Oke. Sebelumnya saya ingin menanyakan ya, materi kemarin apa anak yang saya sampaikan? Ya. Coba bertanya, apa itu infak? Oh ya, nggak apa-apa. Ya, apa tadi? Infak tadi infak apa? Infak? Oke, masih ingat ya. Kemudian apa yang kedua? Wataala. Ya terakhir apa tadi? Hadiah apa dia itu? Nah? Iya, memberikan penghormatan, memuliakan ya. Jadi kalau ingin memberi penghormatan kepada orang lain dengan memberi hadiah, tak apa-apa. Ya, Nabi aja menerima hadiah. Anda yang tidak boleh Nabi itu kenapa? Menerima zakat, nggak boleh sedekah, nggak boleh Nabi. Kalau menerima hadiah bu, boleh. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti pelajarannya adalah yang berikutnya bab 10 yaitu tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Ya, dilihat itu di modulnya ada keteladanan ya. Mana yang berbahagia? Yang soleh dan soleha?
perjuangannya Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Ya, itu yang satu. Yang kedua, mengimani perjuangannya Khulafaur Rasyidin dengan dakwah dengan tepat. Itu yang harus di lagu si kecil. keteladanan Khulafaur Rasyidin itu yaitu, siapa yang tahu anak-anak? Siapa sahabat Nabi itu? Nah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Siapa saja tokohnya? Ini tokoh-tokohnya adalah orang-orangnya, gambarannya seperti ini: Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ayo kita amati dulu, perhatikan dengan baik ya. Gambar berikut ini, gambar apa itu kira-kira? Gambar seorang pemimpin yang merakyat. Nanti anak-anak semua ini bisa pemimpin semuanya, pasti. Setidaknya di rumah tangga nanti jadi pemimpin. Apalagi kalau di desa, jadi kepala desa. Ya, kalau di kabupaten jadi bupati, pemimpin ya. Banyak pemimpin ini. Di kelas ada pimpinnya? Kelas ya. Jadi harus kita bayangkan bagaimana pemimpin yang merakyat itu. Ya. Harus kan? Apakah kalian sudah tahu ciri-ciri pemimpin yang baik? Nah, apa saja? Jujur, ya. Terus adil, tidak sombong, tidak ya, tidak mementingkan diri sendiri. Itu ya, tidak baik seperti itu. Apakah yang akan kalian lakukan agar nanti bisa jadi pemimpin yang baik? Ayo, apa yang kita lakukan? Jujur, ya, amanah, bagus. Apalagi? Adil, ada lagi ya, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW dalam dakwah itu tidak sendirian, melainkan beliau senantiasa didampingi oleh sahabat. Tahu kalian yang dimaksud dengan sahabat Nabi? Sahabat Nabi, apakah sama dengan sahabat sampai sehari? Sama enggak? Sahabat Nabi dengan sahabat sampai tidak sama. Untuk mencari tahu, mari kita pelajari ya. Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, mempercayai ajarannya, dan meninggal dalam keadaan Islam. Sahabat Nabi itu hadis dan akhirnya hadis Nabi Muhammad. Ini menunjukkan kalau kita kan nggak pernah hidup bersama Nabi ya, nggak pernah hidup bersama Nabi, makanya bukan sahabat Nabi. Bedanya gitu ya. Oh tadi belum selesai ya? Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau dikasihkan
tapi ahli bijaksana. Dalam diri mereka itu terdapat keteladanan. Contoh ya, keteladanan yang saya contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah keteladanannya. Apa saja keteladanannya? Nah, mari kita simak kisah Abu Bakar As-Siddiq ya. Kita kenali dulu siapa Abu Bakar As-Siddiq itu. Abu Bakar As-Siddiq yaitu memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini dilahirkan di kota Mekah. Sampai kelahiran Nabi di Mekah. Kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun Gajah pada tahun 520 3 Masehi. Kalau tahun Gajah kan 571 ya. Ini 573 Masehi. Abu Bakar lebih muda dibandingkan dari Rasulullah. Karena Rasulullah lahir tepat pada tahun 571 ya. Selisih 2 tahun. Abu Bakar ini diberi gelar Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat oleh bangsa Quraisy. Dan gelar As-Siddiq diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sikapnya yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibenarkan oleh Abu Bakar. Padahal belum tahu dan benarkan. Kalau Nabi itu orang yang benar maka dibenarkan. Ketika disampaikan kepadanya, Abu Bakar adalah orang yang seorang sahabat yang sangat dekat dan setia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya sekilas mengenai. Kemudian yang kedua adalah keteladanannya Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja keteladanannya itu? Apa keteladanannya nak? Apa keteladanannya? Abu Bakar merupakan khalifah yang pertama ya. Setelah wafat Rasulullah. Yaitu 632 sampai 634 Masehi. Ia menegakkan keimanan umat Islam dan memerangi orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi ini saat Nabi Muhammad meninggal, umatnya itu kacau, akhirnya imannya goyah. Nabi sudah tidak ada, maka dia kembali ke agama semula, yaitu jahiliyah. Mereka ada yang mau murtad keluar dari Islam karena Nabi sudah meninggal. Inilah peran Abu Bakar memimpin dengan tegas. Bagaimana? Kanjeng Nabi boleh meninggal, tapi yang kita sembah tidak boleh meninggal. Siapa yang kita sembah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetaplah berpegang pada tali Allah. Setelah itu banyak umat muslim kembali muslim lagi. Yang tadinya mau murtad kembali muslim lagi karena ketegasan Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya. Abu Bakar As-Siddiq adalah pemimpin yang adil, bijaksana, ya, juga bersikap santun, rendah hati, pengasih, setia dalam bersahabatan, ya, dan lemah lembut ya terhadap orang-orang yang lemah itu. Namun kepada orang-orang yang zalim, tegas. Pangkal pedang ini yang akan meluruskan kamu kalau kamu jadi positif. Tegas sekali. Yang ketiga, meneladani Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Ini banyak keteladanannya ya. Yaitu beberapa keteladanan yang dapat kita tiru dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 1. Kesetiaan dan kecintaannya kepada Rasulullah.
memberi makan orang Yahudi buta yang ada di pinggir pasar. Nah, setelah itu Abu Bakar menjalankan sunahnya Rasul. Apa itu? Memberi makan, menyuapi orang buta Yahudi buta yang ada di pasar. Sudah tahu ceritanya ya? Kenapa? Setelah orang Yahudi tadi kan disuapi sama Nabi dan kan tahu kalau yang menyuapi adalah Kanjeng Nabi. Ya, setelah Abu Bakar menyuapi, kaget orang itu bilangnya apa? Jangan mendekati Nabi karena Nabi itu orangnya bohong, orangnya suka menyindir. Gitu. Maka kagetlah Abu Bakar dan beliau sekaligus nyuapinya jadi kaku, jadi kasar, sok emosi kan. Kecintaannya ditolak oleh orang buta tadi. Maka orang itu akan siapa yang menyuapi, yang biasanya menyuapi saya, yang menyuapi saya adalah orang yang tersebut. Ini kok aku ini saya tak bisa telan, tak bisa punya. Akhirnya Abu Bakar bilang apa? Yang menyuapi saya bukan yang biasa menyuapi sampean, yang menyuapi Anda adalah Rasulullah. Orang yang saya ejek-ejek itu dia langsung kaget dan tobat dan masuk Islam. Gitu ya. Yang kedua, ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Sebagai pelajar kita harus semangat dalam belajar ya. Belajar dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Terus belajar sampai yang nanti akhir hayat. Yang ketiga, senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Kalau mau melakukan kebaikan jangan ditunda-tunda. Yang keempat, pengorbanan di jalan Allah. Pengorbanan di jalan Allah itu yaitu bisa kalian lakukan yaitu belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa meraih cita-cita. Itu adalah pengorbanan. Pagi, sekolah, mungkin sepasang perjuangan itu. Yang kelima, hidup tawadhu dan sederhana. Tawadhu artinya tidak menyombongkan diri, tetap rendah hati, sederhana, tidak berlebihan dalam sesuatu, seperti sederhana dalam berpakaian. Ayo kita berdiri dulu, biar semangat. Dulu, kita melakukan sebuah semangat ya. Semangatnya bisa ya? Oke, ayo pegang. Kita kenali Umar bin Khattab itu yaitu kalian sudah tahu sifat yang paling menonjol dari Umar bin Khattab. Apa yang paling menonjol dari Umar bin Khattab? Apa kalian tahu siapa Umar bin Khattab? Apakah teladannya bisa kita tiru dan dibuat sehari-hari? Nama lengkap Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah Umar bin Khattab bin Affan bin Abi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Beliau lahir pada tahun 13 setelah kelahiran Nabi, berarti lebih muda lagi. Tahun 13 setelah kelahiran Nabi. Nah, pada tahun ke-6 ini Umar bin Khattab radhiyallahu an itu masuk Islam. Balisnya masuk Islamnya Umar bin Khattab ini ketika beliau mendengar adiknya kok saja yaitu orang apa itu
rumah adiknya Fatimah sedang apa? Membaca Al-Quran. Permulaan surat Toha, ya. Dan Umar kemudian mengambil lembaran yang dibawa adiknya tadi, surat tersebut dan dibacanya. Nah, ketika membaca surat yang dibawa adiknya tadi, Umar merasa tenang dan merasa damai hatinya, ya, merasa damai. Surat ini menyejukkan, menenangkan. Lantas dia pun bergegas ingin menemui Rasulullah. Rasulullah. Di hadapan Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabat Umar menyatakan keinginannya memeluk Islam. Wahai Rasulullah, salah dari saya ingin masuk Islam. Dibilang alasan Rasulullah SAW memberikan julukan Al-Faruq, artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Kalau saya diikuti dulu adalah ajaran yang salah, termasuk pada ajaran yaitu ajaran Rasulullah. Beliau juga dikenal sebagai penjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari gangguannya kafir itu kalau Rasulullah diganggu, maka sahabat Umar bin Khattab maju. Siapa yang mau mengganggu Rasulullah saya? Kehadiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberi kekuatan besar dan semangat dakwahnya Islam. Islam lain bergerak, mendapat kekuatan. Karena maksudnya Umar bin Khattab. Lanjut, kita teladani Umar bin Khattab bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara. Terus apa? Setelah berbicara, adil dan bijaksana. Apa lagi? Nah, bermusyawarah ini adalah kadang kita saling berbeda pendapat gitu ya. Di kelas kita sering berbeda pendapat. Misalnya mau persiapan mau upacara pendapat yang jadi apa yang adalah Rafi, tidak, yang lain lah. Itu ada pendapat. Kemudian seperti tanggung jawab sebagai petugas kebersihan kelas, ya, dikatakan dengan sepenuh hati. Tapi itu dilakukan bersama dan sepenuh hati. Saya kira dua materi dulu, yaitu menerang dari siapa? Menerang dari siapa tadi? Abu Bakar dan Umar. Tadi saya kasih tugas kelompok. Ini kelompoknya
Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai. Nah, ayo dipresentasikan di depan kelas. Silakan. Coba diperhatikan ini hasilnya teman-teman kelompok 1 ya, diperhatikan. Kelompok 4 sudah selesai. Silakan kelompok 4. Perhatikan ini dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya adalah Hasilnya apa?
tegas dan berani. Bagus. Selanjutnya. Oh, apa? Abdullah bin Abu. Wah, apa itu nama aslinya? Lanjut. Ketika Umar di kota, seorang pemimpin yang tidak senang. Oke, seorang tokoh yang hadir dan bijak. Oke, sekian terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil yang sampean diskusikan tadi, paling tidak ingin mengapresiasi ya. Jadi apa saja yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang keteladanan pola power disiplin. Itu sahabat. Siapa yang dibaca tadi? Sahabat Abu. Keteladanan banget tadi apa? Selalu bersikap tegas, selalu mencintai Rasulullah, tegas dan mencintai Rasulullah. Yang kedua sahabat Umar bin Khattab, apa keteladanannya? Apa tadi? Yang pertanyaan suka berucap pikir bersama, musyawarah dulu. Kemudian adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah tegas dan berani dalam kebenaran. Jadi benar, tegas, berani. Setelah itu tidak benar, maka berani tidak. Yang ketiga adalah tempat adalah selalu sederhana dan bernasihat dan berpunya. Tadi kami mewah-mewah, pemimpin itu Pak mengumpulkan bangga, tapi hidupnya sederhana. Bahkan suka membantu orang yang miskin. Suka apa itu? Membantu orang yang dalam kesulitan. Yang terakhir adalah bersifat tanggung jawab sebagai pemimpin. Seorang khalifah itu rakyat. Jadi rakyatnya itu tahu bahwa itu pemimpin saya selalu tanggung jawab. Itu ya. Saya kira cukup ya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, saya pilih yang